sering merasa dieksploitasi pasangan. Seorang suami merasa dirinya menjadi mesin ATM bagi istrinya, atau seorang istri merasa menjadi pembantu di dalam rumah. Tentunya ini bagi istri yang dia tidak bekerja di luar tapi beraktivitas di dalam rumah atau sebagai house manager. Nah, di sini untuk meminimalisir persoalan ini di dalam internal diri kita atau di dalam keluarga kita, maka yang bisa kita lakukan yakni yang pertama adalah menata visi dan mengkomunikasikannya. Jadi visi membangun rumah tangga kita itu bagaimana gitu. Kalau kemudian kita membangun rumah tangganya itu kita memiliki visi untuk beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah, maka kemudian seorang suami apabila dia bekerja memberikan nafkah, itu di situ ada kebanggaan karena ia sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Tuhan, sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap apa yang dia lakukan, setiap keringat yang keluar dari dalam tubuhnya, setiap nafkah yang diberikan ada catatan pahala, sehingga memunculkan rasa ketentraman dan kebahagiaan di dalam diri, bukan sebaliknya merasa dieksploitasi. Demikian juga dengan istri saat dia menyapu rumah, kemudian membuat masakan untuk keluarga, untuk suami, untuk anak, maka dia ini secara sadar bahwasanya itu adalah bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk tanggung jawabnya kepada Tuhan, dan sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan karena dia diberi kesehatan, diberi kehidupan di dunia ini. Nah, ketika seorang istri melakukan kegiatan di rumah tadi itu berdasarkan kesadaran internalnya, bukan karena suaminya, bukan karena anaknya, tapi karena Tuhannya, maka yang ada di dalam diri yang muncul yakni rasa senang karena dia telah menghamba atau beribadah pada Tuhan dengan bentuk aktivitasnya tadi. Kemudian dia ini setiap rasa capeknya itu juga ada kesenangan, ada kebanggaan, ada ketentraman, bukan merasa dieksploitasi oleh suami atau oleh anaknya. Nah, ini yang pertama yang dibentuk. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan tadi. Jadi keluarga itu butuh dikomunikasikan visinya itu seperti apa, sehingga tidak terbesit di masing-masing itu niat mengeksploitasi itu menjadi menipis atau menghilang, karena dia tahu betul bahwasanya ketika dia berbuat tidak baik kepada pasangannya, yakni niat mengeksploitasi tadi itu sebenarnya dia sedang berbuat tidak baik pada dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa hadis itu innamal a'malu binniyat, sehingga niat setiap amal itu bergantung pada niatnya. Kemudian yang ketiga yakni orang yang secara visinya membangun keluarga tadi itu dibangun dengan visi beribadah kepada Allah, maka dia tentunya mendapatkan pahala. Ketika mendapatkan pahala bagi orang yang meyakini di kehidupan setelah kematian, maka hal itu menjadi bekalnya. Ketika ia menjadi bekalnya, maka orang itu di alam barzah atau di alam kehidupan setelah kematian atau di alam kubur, dia mendapatkan panen raya dari amal-amal yang dia lakukan. Jadi orang yang membangun visi dengan benar di dalam keluarganya, yakni yang pertama dapat ketentraman karena merasa tidak dieksploitasi oleh pasangannya, merasa tenang dan tentram karena dia melakukan bentuk ibadah sebagai bekal kehidupan di dunia dan sebagai bekal di kehidupan setelah kematian. Selamat menata visi misi keluarga dan kemudian komunikasikan dengan baik, dan semoga kita bukan menjadi pribadi-pribadi yang sering merusak diri kita sendiri atau merusak pasangan kita.